lagi di Family Time. Ting 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 ting. Kayak di ring ya. Iya, udah ada suara gitunya. Dan kita masih kumpul lagi, alhamdulillah. Jadi kita ini tadi sebenarnya habis ngebahas tapi belum selesai. Jadi kita bahas lagi. Pembahasannya itu mengenai cita-cita. Penyanyi. Tadi habis nanyain cita-cita kalian apa. Nah, itu berhubungan cita-cita itu dengan sekolah sebenarnya. Ada yang dengan sekolah, ada yang dengan kuliah, ada yang dengan langsung masuk ke profesi, ada lagi yang masuk ke tidur. Itu kayaknya hobi. Ada Mimpi, cita-cita itu tapi mimpi. mimpi doh. Itu tanpa apa-apa. Lebih ke mimpi ya. Kalian ini satu-satu cita-citanya apa dan sekolahnya bagaimana? Gimana caranya meraih cita-cita? Gimana caranya sekolah untuk mencapai cita-cita? Nah, tuh. Sekarang mungkin dari Bisma. Kamu tuh punya cita-cita apa sih, Bisma? Programmer sebenarnya sih. Berat nih kalau programmer gitu. Bukan sampai kuliah ya. Kalau programmer tuh apa maksudnya? Komputer ya? Ya, komputer. Kenapa Bisma mau komputer? Tapi bagus cita-citanya programmer karena pasti berapa tahun ke depan itu semua udah digital. Iya. Betul kan? Setidaknya harus ikutin zaman lah. Kalau kita harus biar zaman makin naik, pintaran saya juga makin naik. Itu bagus. Salah satu yang bagus adalah selain kita memikirkan kesenangan, kita juga memikirkan masa depannya bagus nggak untuk yang kita mau lakukan atau yang mau kita menjadikan profesi. Betul. Ya kan? Betul. Bisa mau jadi programmer. Oke, cita-cita tuh biasanya ada dua. Ada satu pengen jadi programmer atau ya. Saya kan memang sering main game ya. Nah, itu bisa jadi kayak content creator tapi buat yang kayak game-game gitu. Kalau nggak, kalau yang programmer, ya streamer gitu. Kalau menurut Papa itu bukan profesi sih. Hobi. Selain mengerjakan menjadi programmer atau menjadi apa bisa menjadi itu juga. Nggak apa-apa. Berarti cita-citanya semuanya pakai R ya. Gamer atau programmer. Oke. Nah, berarti nanti kamu SMA dan kuliah kamu harus ngambilnya adalah IT. Betul? Harus pinter. Sekarang kita ke Aga. Enggak juga. Kalau Aga lebih ke pengen menjadi penyanyi papan atas atau ya dunia entertainment lah. Mau itu penyanyi, mau itu host, mau itu film, pokoknya dunia entertainment aja. Papan atas. Kamu pengen jadi entertainer pokoknya ya? Iya. Selain itu pengen pengusaha juga, pengen buka usaha tempat makan kayak atau tempat ngopi kayak gitu-gitu. Nanti setelah punya modal kalau iya, setelah punya modal. Good. Karena sekarang nggak bisa diremehkan ya. Diremehkan bahwa entertainer itu tidak bisa selamanya menjadi satu profesi yang bagus. Enggak. Entertainer tuh banyak yang kaya raya. Ya cuman nggak selamanya dia jaya terus di entertain kan. Bisa ada yang selamanya. Bisa, Itu ada caranya. Nah, caranya yang kamu harus cari tahu gimana. Yang pertama, update. Yang kedua, skillnya harus diasah terus. Sama unik ya. Kayak misalnya kalau kita punya keunikan sendiri kan kita bisa. Iya. Ada orang Ciri yang khas, ciri khas. Kayak contoh Ardito dia tuh nyari market pasar lagu-lagu yang seleranya tinggi, yang banyak orang Kelasnya A. Kelasnya A, kelas B gitu. Jadi belum ada yang masuk situ, dimasukin sama dia di situ. Itu salah satu yang bagus untuk strategi marketing sebenarnya. mencoba era baru ya. Jadi ngambil pasar yang lagi kosong, ya kan? Di sini nih kosong nih, ambil. Gitu. Nah, pasar dangdut kan lagi kosong nih. Pasar dangdut termasuk yang paling rame sih sebenarnya, sama pop justru tuh yang paling rame. Pop Melayu tuh. Itu Melayu rame. Dangdut. DJ sekarang lagi pada DJ Jamet. ini. Teman Papa DJ dari muda sampai sekarang dia masih DJ terus. Hah? Iya, Titi DJ. DJ Dwayne Johnson. Dia enggak? Pengen jadi aplikasi. Hah? Pengen bikin aplikasi. Mau di-download ya, guys. Mau di-download. Mau dimainin kalau dia ya. Berarti kamu sama kayak Bisma dong? Iya, lebih. Kerjasama ya. Kerjasama. Kamu jadi programmer juga? Iya, programmer juga tapi Apa mau jadi developer? developer tuh developer. bikin- iya, Kayak iya. bikin aplikasi gitu. Kamu jadi developer ya? Iya. Tapi di bidang IT ya? Bidang IT tetap. Bagus sih.
Karena kedepannya nanti kita bakal IT semua. Dunia udah pasti digital. Sudah ada sekarang metaverse. Oh, Iya, metaverse. Metaverse ya. Jadi kalau Papa ngelihat dari soal metaverse itu salah satu ya, bagian salah satu yang menjadi metaverse adalah pakai apa sih namanya, VR ya? VR. Jadi ada dunia VR lagi. Coba Pak, jelasin metaverse itu apa? Selain Aga yang nggak tahu, pasti ada yang penonton juga nggak tahu. Metaverse itu nama salah satu. Jadi Facebook itu membuat nama ganti namanya Meta kan? Oh iya, Meta. Iya kan? Iya, Meta. Nah, terus ada yang pakai VR itu dunianya, dia punya dunia sendiri itu namanya metaverse, dia nanti bikin. Jadi kita nanti harus pakai VR dan kita masuk ke alam sana, kesannya kita punya dua alam. Iya. Jadi di sana kita punya rumah, nanti di sana kita ini, cuman kita kayak beneran gitu. Oh, berarti nanti manusia bukan makhluk sosial lagi, makhluk amfibi. Di sini kita punya rumah, mungkin di sana juga kita harus punya rumah nanti. Kalau balik. Dan itu bisa dibeli, katanya bisa dibeli. Dan katanya Pak, jadi sekarang nanti akan ada orang yang memang orang kalau sebutan kasarnya no lab, jadi orang yang jarang keluar rumah, yang introvert. Itu bakal begitu. Pas di digital mungkin dia akan jadi kaya seseorang raya. karena dia udah lebih pinter dan dia udah ngerti gitu. Ya, Berarti kalau jangan takut kalau untuk orang-orang yang sering di rumah introvert bisa jadi kaya juga. Saya ekstrovertnya di rumah. Semuanya serba di rumah ya. Mau act, mau in. Sekarang Dewa. Oh Dewa mau jadi hampir sama entertainment, tapi Dewa tuh pengen jadi influencer sebenarnya. Influencer. Wah. Dewa tuh pengen kata-kata Dewa didengar sama orang. Ada bermanfaatnya bagi orang. Motivator. Bukan. Kan kata-kata. Iya benar. Iya, Tapi motivator. influencer Dewa maksud tuh kayak Dewa tuh pengen kata-kata Dewa itu jadi tren di ini benar. Ya trendsetter kan? Iya. Iya. Oh iya. Jadi dan Dewa selalu gini. Berarti harus punya pengikutnya banyak. Nah, makanya Dewa sekarang nih cari pengikut dengan cara apa? Dewa pasti Dewa kan sekarang pengennya tuh kelas Dewa tuh high gitu tuh. Dewa bahkan suka dengerin High? Dewa. Kalau ketemu gitu ya. Enggak, High. low. Hello gitu. Kalau Papa kan kelasnya saling sapa. Apa tuh? Siapa ya? Hai. Dewa pengen cita-cita Dewa itu Dewa terusin sendiri dan Dewa cari sendiri influencer, jadi Dewa mau jadi influencer. Tapi Dewa juga pengen sekolah Dewa jadi jaminan kedua. Oh. Karena Jadi tetap mau kuliah. Kalau Aga kan enggak ya? Aga mau fokus di entertainer aja kan? Oke. Bisma kuliah, Berda kuliah, kamu juga mau kuliah? Tetap. kuliah Dewa mau ambil bisnis. Oh, ambil bisnis. Maunya sih. Tapi Jadi, kuliah itu penting nggak sih Pak? kuliah itu menurut Papa bukan orang yang nggak kuliah terus nggak bisa sukses, bukan begitu ya. Kuliah itu membuka wawasan kamu, mengasah tanggung jawab, mengasah pola pikir, sebenarnya itu yang Bapak dapat dari kuliah ya. Makanya kan semuanya serba untuk kita. Kuliah. Kalau buat kamu kan mulia. Kalau kuliah, Ah, itu kerja keras. Kuliah. Kuliah. Semuanya yang kalian sebut bagus, nggak ada yang salah. Tapi Papa mau kasih tahu seperti apa yang Papa pernah alamin. Papa itu pengen jadi entertainer ya. Pengen jadi musisi, pengen jadi penyanyi, pengen jadi musisi papan atas sama kayak Aga, pengen jadi songwriter karena Papa seneng bikin lagu. Tapi Papa kuliah juga. Papa kuliah ada 2 fakultas yang Papa kuliah ikut. Papa ikut fakultas ekonomi, Papa ikut fakultas hukum. Jadi kayak Dewa tadi, itu buat buka wawasan dan untuk spare plan B. Nah, karena dunia Papa yang Papa mau ambil itu, dunia musik Papa yang Papa mau ambil, itu ada ekonominya, ada nilai ekonominya. Papa mau jual lagu, gimana cara marketingnya, lagunya supaya bagus. Terus semuanya ada kontrak itu apa? Hukum. Jadi Papa ambil hukumnya juga. Nah, pada intinya adalah bukan pelajaran Papa yang Papa hukum jadi lawyer atau jadi enggak juga, tapi di bidang yang Papa suka ternyata masih ada nilai ekonomi dan nilai hukumnya. Jadi Papa bisa mengerti itu gitu. Jadi Dewa nanti mungkin Dewa juga di kuliah harus belajar, karena Dewa menjadi influencer, Dewa juga harus belajar norma-norma hukum, norma-norma manusia. Itu udah pasti. Yang pasti public speaking. Kalau kalian mau jadi entertainer, public speakingnya harus bagus. Dilatih, diasah. Kayak pertama aja, yang contoh paling kecil, yang mungkin orang belum tahu. Kalau kalian pengen nyanyi, atau kalian pengen speech, apa sih namanya pidato? Speech. Apa yang harus kalian pantang buat kalian pantang lakukan? Maksudnya? Pantang lakukan maksudnya?
Nggak tahu kan? Kayak gugup gitu. Bukan. Jangan pernah sebelum nyanyi atau sebelum berbicara kalian minum atau makan dairy produk. Susu. Liur. Iya. Liur ya. Jadi kayak misalnya apapun yang ada mengandung susunya, jangan dimakan dulu sebelum kalian nyanyi atau sebelum kalian ngomong. Ini hal kecil apa ya? Ini hal kecil nih. Karena dia akan memproduksi, susu itu akan memproduksi lebih banyak saliva tuh apa namanya bahasa Indonesia? I forgot. I forgot air liur. Jadi kamu nanti banyak air liurnya gitu mulutnya. Tapi kalau kering Kering juga apa? kan? Enggak ada air liurnya gitu, kering. Kan kamu bisa minum. Kamu kan bisa minum. Bisa minum. Itu jatuhnya aus. Ceket. Nah jadi itu kayak gitu kamu nanti akan belajar yang hal-hal seperti itu. Ya. Terus kalau kalian lagi mau manggung, misalnya penyanyi ya, kita ngomongin penyanyi. Kamu bindeng misalnya suaranya, kamu nggak bisa tuh di depan penonton kamu bilang maaf ya suara saya lagi flu, saya lagi bindeng. Nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin, mereka akan tahu bahwa oh kamu tuh lagi itu, tapi you do the best. Jadi kamu nggak boleh memberikan excuse sama diri kamu bahwa kalau gue lagi gini berarti sorry ya gue nggak ngasih yang terbaik, nggak boleh. Do the best for all your fans. Biar mereka juga tahu, mereka tahu kok kalau kalian lagi sakit atau lagi apa gitu. Profesional, being professional. Jadi guys, Dewa dapat quotes. Jadi kalau kalian cita-cita kalian atau impian kalian belum diketawain orang, berarti mimpi kalian belum gede. Belum diketawain orang. Belum diketawain orang. Cita-cita papa waktu dulu pengen jadi apa? Pengen diketawain orang. Oh, ya udah berarti ya sudah tercapai kalau begitu ya. Enggak. Jadi papa pengen jadi pemain band dari dulu. Papa pengen cita-citanya pengen dikenal sama satu Indonesia gitu. Waktu dulu gini, papa tuh punya temen sekarang jadi wali kota Bogor, namanya Bima Arya. Itu teman papa tuh, teman main. Satu kali waktu kita pernah punya sekretariat di rumahnya Pak Wali Kota dulu. Tahun 90 kalau nggak salah. Bima Arya bilang, "Fer, lu pengen jadi apa, Fer?" Kalau gue cita-citanya, gue pengen nempatin rumah dinas. Nah itu rumahnya wali kota, jadi siapapun yang jadi wali kota tinggal di rumah situ. Lu mau jadi apa? Wali kota dong lu? Iya, gue pengen jadi wali kota. Gue bakal tinggal di rumah ini supaya satu Bogor kenal gue semua. Siap. Wih, kalau lu Fer? Kalau gue pengen satu Indonesia kenal gue semua. Wah, lu jadi presiden dong? Bukan. Gue jadi pengen jadi penyanyi. Wah, dan kesampaian dua-duanya. Dan kita kemarin habis ketemu juga sempet reunian, kita ketemu sama Bima, kita ngebahas soal itu, it's work ya, dan itu bener-bener alam bawah sadar kita bener-bener nyari ke sana. Makanya kalau punya cita-cita, bercita-citalah setinggi langit. Karena alam bawah sadar kita atau itu yang kita ucapkan itu doa. Jadi kita. Maksud Dewa itu. Kalau kita cobain ya, paling saya pengen kerja aja sih, pengen kerja yang banyak duitnya itu nggak gede. Orang masih wajar, orang pengen gede duitnya. Tapi ketika kita diketawain, pengen jadi influencer, pengen satu dunia. Apa kata-kata Dewa mempengaruhi satu dunia, diketawain ya sama orang masih. Pokoknya gini, yakinlah sama apa yang kamu mau. Jangan pernah ada yang bisa mematahkan semangat kalian atau cita-cita kalian. Nggak boleh. Even itu papa kamu sendiri. Misalnya Dewa mau jadi apa, papa nggak boleh. Jangan, terusin. Kalau memang mau. Tunjukin. Tapi ada tapinya. Kalau kamu sudah di bidang itu, kamu harus jago loh. Kayak dulu papa mau opung, nggak boleh nyanyi, karena kamu begini. Papa mau nyanyi, enggak, papa mau nyanyi. Akhirnya pas udah jadi penyanyi, elemen langsung keluar, langsung jadi band papan atas. Pada saat itu opung langsung bilang, oh iya memang lu pengen jadi penyanyi. Karena dibuktikan jadi band papan atas pada saat itu. Ada yang mau jadi pegawai, boleh juga menjadi pegawai gitu. Tapi kalau menjadi pegawai kita tahu, employee biasa ya berkaryawan, berarti kita terima gaji, kita tahu gaji kita segitu. Berarti kemauan kita atau kebutuhan kita jangan melebihi gaji kita. Jangan kita gajinya udah tahu segitu, tapi kita pengen keluar negeri, kita pengen punya pesawat gitu, ya susah. Sesuaikan dengan apa yang kita mau, apa yang kita kerjakan gitu. Kirain papa agak mau jadi tukang tato tadi. Enggak, mentang-mentang banyak tato ya. Jadi Dewa tuh denger Pak, salah satu cara untuk melawan atau membungkam orang-orang yang pernah ngeremehin kita adalah sukses. betul. Dengan sukses mereka akan udah gue ledekin, udah gue hina-hina, tapi masih sukses. Makanya paling sebel kalau lihat mantan itu
malah pas putus sama kita malah lebih baik gitu. Sebel kan? Ini malah mencari kesempatan dalam kesuksesan. Kayak Papa pernah juga sirik sama teman Papa itu waktu salah satu pendiri Wilsey ya. Itu dia keluar dari Wilsey dan dia sukses. Karirnya dia sukses banget, sedunia lagi. Will Smith. Wilsey jadi Will Smith. Selain cita-cita ada lagi tanggung jawab. Nah, kalian udah tanggung jawabnya udah bagus belum? Tanggung jawab itu perlu dipelajari, perlu diaplikasikan. Kalau kita hanya bilang kita mau tanggung jawab kita besar, tapi kita tidak aplikasikan, juga nggak akan besar-besar. Jangan takut salah. Karena manusia itu boleh salah. Kata siapa nggak boleh salah? Tapi jangan melakukan kesalahan itu 2 kali. Jangan di tempat yang sama. Kalian mau salah 1.000.000 kali silahkan, tapi jangan pernah salah di satu tempat yang sama. Karena itu namanya bukan. Apa? Bola. Bohong. Bola sih. Dia bilang dia juga akan lakuin lagi, tapi bohong. Tapi bohong. Pak, kalau menurut Papa nih ya, tanggung jawab itu kita yang tahu gitu loh. Maksudnya kayak sama kayak kesalahan gitu. Kan kesalahan orang lain yang tahu gitu. Kesalahan kita orang lain yang tahu, bukan kita. Nah, tanggung jawab kayak begitu juga nggak sih? Kamu tahu hak kamu nggak? Tahu lah. Tahu. Nah, tanggung jawab itu udah pasti kita harus tahu. Karena gini, setiap apa yang kita lakukan pasti menimbulkan satu reaksi yang disebut akibat. Nah, itu kita pertanggungjawabkan nggak akibatnya. Ini kayak kamu nih sekarang nih, gua nggak mau makan. Kamu harus tanggung jawab tuh. Kenapa? Kamu bakal sakit soalnya. Ya. Kamu harus siapin tuh tanggung jawab kamu apa? Rumah sakit biayanya. Oke, kirain kita ngedirin rumah sakit. Iya kan, itu tanggung jawab namanya. Nggak mau makan, pas sakit, nggak punya duit. Nah, gimana nyusahin orang? Seperti Papa, tanggung jawabnya apa? Menafkahi kalian itu salah satu tanggung jawab Papa. Mendidik juga. Yang harus terus dijalankan. Betul. Mungkin kemarin-kemarin kita banyak bercanda, tapi kenapa enggak kita juga harus membahas satu hal yang serius gitu, karena harus ada manfaatnya juga. Nggak selalu kita hanya bergurau atau bercanda ya. Bagusnya begini, kita akan tarik orang kita bergurau, kita bercanda, kita seru. Mereka akan tertarik sama kita akan ambil audiens kita sendiri. Terus kita kasih pesan-pesan kita, itu tuh mereka akan dengerin. Itu bagus. Betul. Pesan kita itu yang paling sering kita kasih sama mereka apa? Jangan lupa napas. Jangan lupa napas. Pesan yang selalu kita kasih buat mereka itu apa? Kamu tahu nggak? Kamu pikirin apa coba? Jangan lupa like. Jangan lupa like, share. Pesan-pesan yang kita kasih. Jangan lupa subscribe. Jadi Papa ingat ya, waktu zaman dulu Papa, pesan-pesan itu selalu beda. Yang Papa dapat itu adalah belajar, hati-hati, jangan lupa sholat, jangan lupa ini, gitu kan. Itu tuh udah yang common dan setiap hari. Sekarang itu pesan-pesan yang sering terdengar adalah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah itu perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Pas lagi berdoa lupa, ya Allah jangan lupa share. Dewa harus akuin banyak yang seneng karena Dewa sekarang. Ternyata Dewa keluarganya begini. Dulu Dewa ceritain SD dulu Pak, pada takut sama Papa semua Pak. Salimnya ke Papa, gak boleh tinggalin sama Dewa. Kalau tinggalin, ngapa tinggalin gua? Makanya jangan menjudge buku. Don't cover the book by the apa? Jangan mengcover buku kalau nggak ada coverannya. Maksudnya jangan menilai orang dari Covernya. dari luarnya aja. Ya, don't book the cover ya. Nah, don't judge the book by It's cover. Nah, ini kita lebih gede lagi tanggung jawabnya, Kak. Orang pasti banyak yang mencemooh kita dengan tato-tato kita begini. Tapi apakah kita benar kalau ditato itu jadi omongan orang, bakal jelek lah, bakal inilah, bakal itu. Kita harus buktikan bahwa kita enggak. Iya. Nih, Karena Papa emang banyak nunjukin juga. ke semua orang kalau gondrong itu nggak harus nyopet. Papa waktu kalau mau pergi dulu. Kalian Papa mau pergi kerja. Kalian mau nitip apa? Kalian baju, Papa bawain. Mau celana, Papa bawain. Yang susah itu ikat pinggang. Ngambilnya susah. Copet dong.
Oke, sampai di sini dulu. Thank you. Jangan lupa apa? Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar ada dapat notifikasi terus dari kita ya guys. Berarti pesan moral di konten kali ini adalah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Oke, bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.